Halo teman-teman, kenalin nih, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang kelembaban udara. Oke, selamat menyaksikan, let's go! Saya Febrianti Anikirana. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kelembaban udara. Kelembaban udara merupakan tingkat kebasahan udara karena dalam udara terbentuk uap air. Uap air dalam udara hangat memiliki kandungan lebih banyak daripada di dalam udara dingin. Berbeda dengan kondisi dalam ruangan, kelembaban udara dapat diatur sesuai dengan keinginan. Jika dalam suatu ruangan tertutup dimasukkan larutan, maka air dari larutan tersebut akan menguap sampai terjadi keseimbangan antara potensi air pada udara dengan potensi air larutan. Kelembaban udara juga dapat terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Baiklah, saya Envan Faza Anissa akan menjelaskan 8 faktor yang mempengaruhi kelembaban. Yang pertama itu suhu. Suhu adalah derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suatu benda, maka akan semakin panas benda tersebut. Begitu pula sebaliknya. Karena kelembaban udara ini berhubungan dengan kandungan air, sehingga semakin tinggi suhu suatu udara, maka semakin rendah kelembaban udara yang dimiliki udara tersebut. Yang kedua, tekanan udara. Tekanan udara berbanding lurus dengan tingkat kelembaban udara, sehingga semakin tinggi tekanan udara di suatu tempat, maka udara tersebut semakin memiliki kelembaban yang tinggi. Hal ini karena udara yang ada jumlahnya terbatas. Yang ketiga yaitu pergerakan angin. Pergerakan angin juga mempengaruhi tingkat kelembaban udara. Pergerakan angin menjadi hal yang berpengaruh bagi kelembaban udara. Hal ini karena adanya angin dapat mempengaruhi proses penguapan pada sumber air dan menjadi salah satu faktor dalam pembentukan awan. Perkenalkan, nama saya Zulfadila Amalisa. Selanjutnya adalah kuantitas dan kualitas penyinaran atau radiasi matahari. Penyinaran yang dilakukan oleh matahari juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kelembaban suatu udara. Penyinaran matahari yang tinggi akan menurunkan kelembaban yang tinggi. Hal ini tentu tidak lepas dari kandungan uap air pada suatu udara. Penyinaran matahari akan menghilangkan kandungan uap air sehingga akan berdampak pada menurunnya tingkat kelembaban udara. Selanjutnya yaitu vegetasi. Vegetasi merupakan tumbuh-tumbuhan yang berada di suatu tempat. Vegetasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kelembaban udara di suatu tempat. Sebenarnya dari vegetasi yang mempengaruhi kelembaban udara adalah kerapatannya. Apabila suatu tempat memiliki kerapatan vegetasi yang tinggi, maka kelembaban udaranya juga tinggi. Hal ini karena ada seresah yang menutupi permukaan tanah dengan rapat, maka menyebabkan uap air terkunci di dalamnya. Sebaliknya, apabila kerapatan vegetasinya rendah, maka kelembaban udara di tempat tersebut juga rendah karena seresah yang menutupi permukaan tanah juga jarang. Selanjutnya adalah ketersediaan air. Ketersediaan air merupakan salah satu hal yang sangat menentukan kelembaban udara di suatu tempat. Bagaimanapun juga bahwa kelembaban udara ini diukur dari banyaknya uap air yang terkandung di dalam udara. Maka dari itu, daerah yang memiliki ketersediaan air yang banyak akan memiliki tingkat kelembaban udara yang tinggi. Sementara tempat yang memiliki ketersediaan air yang rendah, maka tingkat kelembabannya juga rendah. Perkenalkan, nama saya Albudiman. Selanjutnya adalah tingkat tempat. Di tempat air tinggi itu kita sering merasakan bahwa udara tersebut lebih dingin dibandingkan daerah yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan kandungan uap air itu lebih banyak di daerah yang tinggi dibandingkan daerah yang lebih rendah. Dengan demikian, semakin tinggi ketinggian satu tempat, maka kelembaban udara itu akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika semakin rendah satu tempat, maka kelembabannya itu akan semakin rendah. Selanjutnya adalah kerapatan udara. Kerapatan udara ini sangat mempengaruhi kelembaban udara. Itu dikarenakan semakin rapat udara tersebut, maka kerapatannya akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila kerapatan tersebut renggang, maka kelembabannya itu akan semakin rendah. Perkenalkan, nama saya Nazrati Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hygrometer.
Nah, berbicara mengenai udara tidaklah cukup hanya mengetahui suhunya saja. Kita juga harus tahu mengenai hal lain seperti kelembapan. Untuk mengetahui tentang kelembapan udara dibutuhkan sebuah alat yang bernama hygrometer. Hygrometer merupakan sebuah alat ukur yang dapat mengetahui tingkat kelembapan pada suatu tempat atau lingkungan. Secara umum, kelembapan atau relative humidity merupakan jumlah air yang terdapat di udara dan dinyatakan dalam persen dari total jumlah air maksimum saat kondisi jenuh. Meskipun begitu, alat ukur kelembapan udara akan bergantung pada pengukuran-pengukuran kuantitas lainnya, seperti tekanan, suhu, massa, hingga perubahan mekanis lainnya. Hygrometer banyak dipasang di tempat-tempat penyimpanan barang, seperti kontainer. Nah, jika kelembapan suatu tempat atau lingkungan terlalu rendah, ada kemungkinan memunculkan organisme lain seperti jamur yang akan merusak barang simpanan. Dengan meletakkan hygrometer, kita bisa mengetahui kelembapan udara dan mempertahankannya agar sesuai dengan kondisi ideal penyimpanan. Perkenalkan, nama saya Rahmadina, dan di sini saya akan menjelaskan fungsi hygrometer. Penggunaan hygrometer tidak hanya di bidang industri seperti pelapisan saja, namun kita juga bisa dapat menemukan alat ukur ini di berbagai tempat, seperti di sauna, inkubator telur, museum, dan lain sebagainya. Tidak heran, hygrometer juga diletakkan di tempat penyimpanan alat-alat musik yang terbuat dari kayu, seperti biola, cello, dan gitar, agar alat musik tersebut terhindar dari serangan jamur akibat kelembapan udara yang terlalu tinggi. Nah, hygrometer ini juga digunakan di tempat hunian. Hal ini bertujuan agar mempermudah pengontrolan kelembapan udara di lingkungan tempat tinggal. Kelembapan yang terlalu rendah itu dapat merusak kulit, namun kelembapan yang terlalu tinggi dapat memunculkan kumal atau jamur. Pada hygrometer terdapat dua skala. Yang pertama itu skala yang menunjukkan kelembapan, sedangkan yang lainnya berupa temperatur atau suhu. Pada skala kelembapan diberi simbol huruf H, sedangkan untuk suhu menggunakan derajat Celcius. Baiklah, selanjutnya ada jenis-jenis hygrometer. Yang pertama ada hygrometer logam atau kertas. Hygrometer ini sangat berguna dalam memberikan indikasi cepat saat terjadi perubahan kelembaban. Hygrometer logam atau kertas biasa merupakan perangkat yang memiliki nilai sangat rendah dan tingkat akurasinya terbatas. Setiap hygrometer ini digunakan akan memberikan hasil yang berbeda-beda meskipun menggunakan alat dan jenis yang sama. Perbedaan indikator kelembaban bisa mencapai 10% atau lebih. Yang kedua, hygrometer regangan rambut. Sesuai namanya, hygrometer ini menggunakan rambut yang berasal dari manusia ataupun kuda yang telah dihilangkan lemaknya, lalu dikaitkan pada pengungkit yang terhubung dengan jarum penunjuk skala sehingga nantinya dapat memperbesar atau direnggangkan. Panjang rambut tersebut dapat berubah berdasarkan kelembaban dan juga perubahan panjang rambut mampu diperbesar secara mekanis atau diindikasikan pada skala atau dial. Selanjutnya yaitu hygrometer elektronik. Hygrometer elektronik menggunakan kaca yang telah didinginkan serta mekanis optoelektrik untuk mengetahui kondensasi pada permukaan kaca. Temperatur kaca dapat dikontrol oleh umpan balik elektronik agar menjaga ekuilibrium dinamis antara evaporasi dan kondensasi kaca hingga mencapai suhu titik cair. Akurasi sebesar 0,2 derajat Celcius dapat dicapai dengan menggunakan hygrometer ini. Perlu diingat, jika alat ukur jenis ini harus dilakukan pembersihan yang cukup sering. Diperlukan operator yang ahli serta kalibrasi secara periodik agar mencapai akurasi yang tepat. Selanjutnya yaitu psikrometer, merupakan alat ukur yang berguna mengukur kelembapan relatif udara. Psikrometer terbuat dari dua buah termometer yang merupakan komponen utamanya. Pada termometer pertama berupa termometer bola kering yang berfungsi mengukur suhu udara pada umumnya. Sedangkan termometer kedua adalah termometer bola basah yang berguna mengukur suhu udara lembab atau jenuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis hygrometer yang terakhir, yaitu termometer. Alat ukur ini merupakan hygrometer yang berfungsi untuk mengukur kelembaban udara yang terdapat di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Tidak hanya itu saja, hygrometer ini juga dapat mengukur suhu udara lingkungan.
Termometer hygrometer ini juga sangat berguna dalam memonitor kelembaban udara yang terdapat di laboratorium, ruang IT seperti server, perkebunan, atau peternakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Aryo Bisma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja hygrometer. Secara umum, di dalam hygrometer terdapat dua skala. Skala pertama menunjukkan kelembaban udara, sedangkan skala yang lain sebagai suhu atau temperatur udara. Di sini cara penggunaannya juga cukup mudah. Hanya cukup meletakkan di tempat yang tempat tersebut diukur kelembabannya. Kemudian ditunggu hingga menunjukkan skala tertentu. Untuk skala kelembaban ditandai dengan huruf H, sedangkan suhu dinyatakan dengan satuan derajat. Untuk desain hygrometer lama dengan bentuk pudar atau biasa terpasang di dinding, cara pembacaan skalanya sama seperti membaca skala pada termometer yang terdapat pada umumnya. Di sini juga kita bisa dapat melihat raksa yang terdapat pada termometer hingga mencapai skala tertentu. Saat pembacaan skala, pastikan bahwa hygrometer harus diberi aliran udara yang berhembus menuju arah hygrometer. Hal yang biasa dilakukan yaitu salah satunya yaitu dengan memberi angin dengan menggunakan kipas atau selembar kertas untuk membuat seling berputar. Sekian dan terima kasih.